Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 278. Kediaman lama keluarga Lu. Harta karun kecil duduk tak bergerak di depan kanvas, cakrawala matahari terbenam di sisinya. Siluet kecilnya tampak sangat kesepian dan menyedihkan. Harta karun kecil, ayo makan malam sekarang. Nenek membuat ikan mandarin asam manis kesukaanmu. Harta karun kecil, harta karun kecil. Setelah ibu Lu memanggilnya sekitar 5 atau 6 kali, harta kecil akhirnya bereaksi. Dia mulai mengemasi kuda-kuda gambarnya tanpa berkata apa-apa, dan melihat beberapa kali ke arah yang telah dia tatap sepanjang sore sebelum memasuki rumah dengan patuh. Meja makan dipenuhi berbagai macam hidangan Cina dan Barat. Harta karun kecil, makanlah lebih banyak, ya. Ini semua makanan kesukaanmu. Ya, makanlah lebih banyak. Ayo, biarkan kakek menyuapimu. Little Tracer menatap piring-piring dengan kaku, lalu mengambil sumpitnya untuk mengambil piring terdekat sebelum mulai makan dengan kepala tertunduk. Dia tidak butuh bujukan apapun. Melihat harta karun kecil begitu patuh, orang tua Lu merasa lega. Ayah Lu menatap istrinya dan berkata, lihat, sudah kubilang semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, Little Tracer terus makan banyak, bahkan lebih banyak dari biasanya. Nafsu makannya tampaknya sangat besar. 3 hari yang tenang berlalu dan tidak ada yang terjadi. Ayah Lu sangat bahagia dan ibu Lu akhirnya merasa tenang kembali. Namun, malam itu sendiri. Suara jeritan pembantu dari kamar Little Tracer tiba-tiba memecah keheningan malam. Tuan, Nyonya, ada yang tidak beres. Tuan kecil dia, cepat datang dan lihat. Apa yang kau katakan? Apa yang terjadi? Keduanya bergegas mendekat. Ketika mereka sampai di kamar, mereka melihat Little Tracer membungkuk ke depan dan memuntahkan makan malam yang telah dimakannya ke lantai. Ia bahkan mulai muntah-muntah. Ibu Lu buru-buru menepuk punggungnya dan berseru, ah, harta karun kecil, ada apa? Kenapa kamu muntah-muntah terus? Pastor Lu berkata dengan tenang, anak-anak yang muntah sesekali bukanlah masalah besar. Mungkin dia makan terlalu banyak, jangan terlalu terkejut. Namun saat ia menyelesaikan kalimatnya, si kecil lemas dan pingsan. Harta karun kecil, teriak ibu Lu. Bahkan sekarang, bapak Lu pun tidak dapat tenang lagi. Wajahnya mulai pucat dan berteriak kepada para pelayan dan dayangnya, mengapa kalian masih berdiri di sana? Cepat panggil tabib. Dalam sepersekian detik, seluruh kediaman menjadi kacau balau. Ibu Lu memeluk Little Tracer yang pucat dan begitu khawatir hingga panik, ia menggerutu kepada ayah Lu, ini semua salahmu karena mengatakan tidak ada yang salah. Lihat apa yang terjadi sekarang. Haruskah kau menyiksa cucuku? Jadi bagaimana jika Ting Qiao menyukai gadis itu, asalkan ia bisa membuat Little Tracer kita bahagia? Bahkan jika ia seorang pengemis di jalanan, aku akan tetap mengizinkannya masuk. Kamu, apa yang kamu katakan sekarang? Ada apa? Apa aku salah bicara? Aku hanya ingin cucuku tersayang bahagia. Dulu dia jauh lebih baik, bahkan sudah sembuh. Sekarang, dia jadi seperti ini. Hatiku hancur berkeping-keping. Tidakkah menurutmu hal itu juga menghancurkan hatiku? Aku hanya khawatir dengan masa depan Little Tracer. Apa masa depanmu jika harta karun kecil sudah mati? Ibu Lu berkata demikian sambil tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke pembantunya, Xiao Rong, pergilah ambil gambar tuan kecil. Aku ingin melihatnya. Baik, Nyonya. Saya berangkat sekarang. Pembantu itu segera membawakan gambar harta karun kecil yang diambil sore itu. Orang tua Lu memindai gambar itu. Harta karun kecil tidak menggambar satu hal pun di kanvas kosong itu, tetapi setelah mengamatinya lebih dekat, mereka melihat bahwa di tengah kanvas itu ada sebuah kalimat yang ditulis dengan huruf mini di pensil, Bibi Xiao Si. Harta karun kecil sangat bagus, mengapa kamu tidak menginginkan Little Tracer? Air mata ibu Lu mulai mengalir begitu melihat ini, dia menangis, siapa bilang harta karun kecil baik-baik saja? Dia hanya memaksakan diri untuk patuh. Meskipun dia tidak bisa menghabiskan nasinya, dia tetap melakukannya. Meskipun dia ingin mengamuk seperti dulu, dia memaksakan diri untuk patuh, semua karena dia berjanji kepada orang lain bahwa dia akan patuh.